Halo, Ramdan Rifai di kelurahan mana? Selamat datang Tasyanti Doda. Ramdan Rifai di kelurahan mana Ramdan Rifai? Halo, di mana Ut? Ya? Oh, Kampung Bugis. Kampung Bugis yang di sebelah mana itu, no? Di Pegadaian atau? Oh, Ibu Ratna Saliko. Iya. Oh, oke. Tolong dilihat yang aktif Ibu Guru. Nantinya ada yang termasuk dalam 10 besar ya. Tasyanti, usahakan aktif ya. Ya. Tasyanti Doda ini sudah mengirim tugas langsung ke panitia. Kemudian yang lain tolong diusahakan tugas-tugasnya itu selesai. Tasyanti tinggal di mana? Donggala? Ya. Tinggal di mana? Donggala? Tenda. Oh, di tenda. Kau ke rumah di tenda? Iya. Nantinya akan bergabung dengan kelompok Donggala kalau sudah mulai aktif pembelajaran ya. Tapi sekarang saya ada di ini. Di mana? Sekarang saya lagi ada di Suawa karena ada Oh, di obat. Singapura. Oh, oke. Oke, berarti silakan ikut sendiri dulu. Langsung bikin begitu ada palingnya, Berani bikin bagi-bagi. Jadi bagi. Ayo silakan bergabung. Ada tulis. Sudah mana? Ada satu rumah. Sudah kalau memang ini. Panggilan WA masuk. Halo.
Samurai di sahabat itu, samurai di situ. Look at it. Yeah. Tutun na ikaw. Tutun na isip. Wait.
Iya. Mau dua kasih belajar ke sana orang dua coba. Mau dua kasih belajar orang dua kan mau datang. Ibu dorong mau bermain. Berapa taman? Oke, RT pelabuhan. Ini kalah gue. Di situ mati.
dia ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tolong diajak teman-teman yang belum aktif ya. Mana? Oke, dia ada. Aktif ya di setiap gugus. Tunggu, Mas Taufan. Oh, malah kamu dia di sana dia. Ada lain. Materi apa? Yang terus tanpa urusan dia tidak baik sama dia kalau tidak boleh. Saya lagi mau lihat tadi materi apa? Penggunaan media sosial. Media sosial. Tunggu lagi mau lihat materi. Coba kasih hidup suara dulu 3 dikit. Kasih suara. Siapa yang 3? Oh, teman Facebook. Siapa yang gabung sini? Semuanya kok nggak ada di Facebook. Biasa
tahu bagaimana memulai materi. Nah, ada gangguan jaringan. Mana bukti yang bekasnya? Tidak tahu kan? Mak ini so PowerPoint, baru mau pakai balesin. Ini lagi. Oke. Tambah urusan Di mana ya? di rumah sakit. Masuk lah. Siapa tidak berbilang kita temuin, pokoknya kan bawa di sini ya. Di mana ini? Oke, saya kasih. Kayak lo pembagian kelas yang kasih bagi apa? Sama baca. Bagaimana cara ngapain itu? Baru mau yang ini. Sudah kasih. Baru dia bicara malu. Enter. Mau lihat itu soal. Oh, klik. Oke. Dengan hati memerdekakan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di selamat pagi, jadi adik-adik mengatakan pagi. Ulang ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Jawabannya kan. Jawabannya pagi. Ulang lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Baiklah, pada pagi hari ini pada sesi keahlian PLS, baiklah dia akan mengikuti materi penggunaan media sosial yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Farma Mustafa SPDI. Jadi adik-adik dengarkan baik-baik mengenai penjelasan dari Ibu Farma. Pada Ibu Farma dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada pertemuan hari ini untuk jam pertama kita akan belajar tentang penggunaan media sosial. Jadi media sosial itu kita tahu bersama bahwa sering diartikan atau sering disalah tuliskan sebagai sosial media. Itu adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain oleh para pengguna, bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi dari suatu media, yaitu blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE itu mengatur tentang media sosial. Yang pertama pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang IT. Ayat ini menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Panggilan WA masuk. Panggilan WA. Jadi di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk undang-undang IT itu dilarang melakukan pemerasan atau pengancaman atau penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi ini dalam undang-undang IT ini dia dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Itu apabila melanggar maka dia akan diberikan sanksi. Yang berikut pasal 28 ayat 2 untuk undang-undang IT, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dia akan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi pasal 28 ini menjelaskan bahwa dilarang untuk menyebarkan berita yang tidak benar atau informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu. Jadi di dalam penggunaan IT
ada undang-undang yang mengatur, jadi tolong diperhatikan adik-adik ya. Jadi jangan berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Jadi kalau yang dibicarakan itu adalah harus yang benar, atau jangan membuat orang lain menjadi benci kepada kita yang diakses melalui jaringan sosial. Yang ketiga, pasal 29 Undang-Undang IT, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi pada pasal 29 juga ya diatur bahwa dilarang untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Jadi ditujukan secara pribadi, langsung dikirim melalui WA atau media sosial lainnya. Yang berikut adalah klarifikasi dari media sosial. Yang pertama, proyek kolaborasi. Proyek kolaborasi merupakan sosial media yang berbentuk website di mana penggunanya diizinkan untuk mengubah, menambah atau menghapus konten di dalam situs tersebut. Contohnya adalah Wikipedia, Medium, Office, dan lain sebagainya. Yang kedua, konten. Pengguna media sosial di dalamnya dapat berbagi konten seperti video, e-book, dan gambar. Contoh penerapannya adalah TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang ketiga adalah situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan informasi pribadi yang telah dibuat. Informasi pribadi tersebut berupa postingan foto atau video. Contohnya adalah Facebook dan Instagram. Klarifikasi yang keempat adalah blog dan microblog. Aplikasi ini lebih dapat membuat pengguna bebas untuk mengekspresikan segala hal dalam sebuah blog yang berisi curahan hati atau curhat maupun sebuah kritikan. Contohnya adalah yang sering digunakan adalah Twitter dan Facebook. Yang kelima adalah game war virtual. Dunia permainan berbasis virtual memungkinkan setiap player untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dalam bentuk avatar selatnya di dunia nyata. Contoh dari penerapannya adalah yang sekarang kita lihat adalah game online. Yang keenam adalah social world virtual. Dunia sosial berbasis virtual juga banyak diminati dengan menggunakan perangkat VR, virtual reality, yang dipasangkan di area mata manusia. Perbedaannya dengan game war virtual terletak pada pengembangannya yang lebih ditekankan pada penyesuaian dengan dunia nyata. Salah satu contohnya adalah Second Life. MS itu Muhammad Fitras. Jadi klarifikasi dari media sosial itu ada 6 ya. Jadi tolong diperhatikan untuk media sosial. Yang berikut adalah jenis-jenis media sosial. Yang kita kenal bersama itu adalah anak-anakku, adik-adik tercinta yang ada di gugus-gugus. Jenis-jenis media sosial yang pertama itu yang paling terkenal itu adalah Facebook. Ada yang kenal apa itu Facebook? Iya. Atau masih ada yang belum tahu apa itu Facebook? Udah tahu ya? Yang kedua adalah YouTube. Jadi termasuk di dalam media sosial. YouTube. Yang ketiga adalah Instagram. Yang keempat LinkedIn. Yang kelima adalah Twitter.
Yang keenam adalah WhatsApp. Yang ketujuh adalah TikTok. 8 Telegram. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi media sosial yang mungkin adik-adik kenal atau adik-adik ketahui yang sering digunakan. Yang berikut adalah dampak positif daripada media sosial. Jadi media sosial ini ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama kita bahas itu adalah dampak positif daripada media sosial. Yang pertama adalah kemudahan memperoleh kabar terbaru atau berita. Jadi dengan menggunakan media sosial, kita mudah untuk mendapatkan informasi atau kabar atau berita, ya. Jadi dengan adanya media sosial, misalnya kita menggunakan Facebook, langsung kita kirim melalui Facebook, maka semua berita atau kabar yang kita dapatkan itu dia adalah yang terbaru. Yang kedua adalah dampak positifnya adalah menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Jadi kita bisa mendapatkan hubungan persaudaraan. Kita bisa mendapatkan, oh ini keluarga yang dari jauh, bisa menjalin hubungan melalui media sosial. Yang ketiga, sebagai sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita bisa menjadikan media sosial ini membangkitkan kreativitas kita sendiri dengan membuat sesuatu karya yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita bisa berbagi melalui media sosial. Yang keempat, digunakan untuk sarana berwirausaha atau menjual karya, ya. Bisa dijadikan sebagai sarana untuk penjualan secara online, ya. Manfaatnya itu sangat bagus sekali. Apabila kita sudah melakukan penjualan secara online, kita bisa live atau bisa menggunakan aplikasi media sosial yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kelima, sebagai sarana belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan publik, serta memotivasi untuk terus belajar mengembangkan diri. Jadi media sosial juga kita gunakan untuk media sosial bisa kita gunakan untuk belajar, ya. Jadi dengan adanya COVID-19, maka paling banyak orang menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Khususnya untuk SMP 5 kita menggunakan pembelajaran melalui daring. Jadi itu termasuk di dalam media sosial. Yang keenam, berteman dengan siapapun di seluruh dunia yang mempunyai ketertarikan sama. Dengan adanya media sosial juga biasanya digunakan untuk mengenal atau dengan adanya sahabat atau kerabat yang bisa dijadikan sebagai bagi yang sudah dewasa itu untuk mencari jodoh, ya. Untuk adik-adik sekalian, jangan dulu jadikan untuk mencari pacar, ya. Jadi walaupun tertarik dengan artis-artis yang ada di luar sana, tapi tolong dikoreksi atau disortir dulu apakah ini adalah yang baik atau tidak. Yang ketujuh, sebagai media komunikasi yang relatif murah. Jadi dengan adanya Facebook, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, tetapi media komunikasinya itu dia relatif murah di dalam segi misalnya penggunaan data atau penggunaan uang. Jadi tanpa harus pergi ke teman yang jauh. Jadi walaupun dengan menggunakan Facebook atau WhatsApp, kita bisa berhubungan langsung dengan sahabat atau saudara kita yang berada di jauh tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Yang kedelapan, digunakan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa dengan adanya media sosial, maka kita bisa menggunakan jejaring sosial ini untuk sebagai proses pembelajaran di sekolah.
Yang ke-9, media sosial membuat seseorang bisa menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Jelas ya. Jadi yang berikut, terbiasa menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Jadi dengan adanya COVID ini sebenarnya kita memiliki keuntungan yang lebih banyak, bisa menggunakan aplikasi atau bisa menggunakan media sosial di mana saja walaupun kita terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ke-11, mudah mencari berbagai informasi dan materi pembelajaran dan tugas sekolah. Jadi dengan adanya media sosial, kita akan mudah mendapatkan informasi. Kemudian materi pembelajaran dan tugas sekolah juga bisa kita gunakan dengan menggunakan media sosial. Yang berikut adalah mudah mencari berbagai informasi dan media pembelajaran dan tugas sekolah. Jadi itu beberapa dampak positif. Sekarang kita masuk pada dampak negatif media sosial. Dampak negatif itu adalah berarti yang tidak baik di dalam penggunaan media sosial. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa dampak positifnya banyak ya, tetapi tidak luput juga dari dampak negatif. Yang pertama adalah susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Kenapa dia dikatakan susah bersosialisasi dengan orang sekitar? Ini disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Jadi walaupun ada teman di samping, ketika kita menggunakan HP, pasti penggunaannya itu sudah kita rasa bahwa menggunakannya dengan orang jauh lebih mudah dibanding dengan menggunakannya dengan orang yang berdekatan. Karena kita sudah malas untuk berbicara atau berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Jadi di sini mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu hanya dengan berinternet. Jadi orang-orang di sekitar kita kadang sudah dirasa jauh. Padahal kalau melihat, kita langsung datang saja di rumahnya di tetangga, tetapi karena dengan adanya media sosial, sudah langsung di posting atau langsung kita menggunakan HP untuk menghubungi tetangga. Padahal kalau mau pikir hanya dekat. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakan bahasa formal. Karena penggunaan sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan. Jadi yang sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia itu kadang tidak sesuai lagi dengan harapan karena hanya maksudnya di sini penggunaan sosial media lebih menggunakan bahasa informal, jadi bahasa dalam sehari-hari. Sehingga bahasa formal yang biasa kita gunakan untuk orang secara umum, dia akan terlupakan. Hanya menggunakan bahasa hari-hari saja. Sama dengan orang Gorontalo, langsung logat-logat Gorontalo yang muncul. Yang keempat, mengurangi kinerja. Jadi karyawan atau perusahaan atau pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Jadi kadang dengan asiknya menggunakan media sosial, maka kita akan lupa dengan kewajiban kita untuk misalnya sebagai guru, kita akan lupa untuk melaksanakan tugas. Kemudian sebagai pelajar dia akan lupa belajar karena dengan adanya banyak tawaran-tawaran yang menarik dari media sosial itu sendiri. Jadi nanti dipantau oleh guru untuk siswa, kadang dilihat hanya main game. Jadi dengan adanya media sosial ini sebenarnya banyak manfaat, tapi tidak luput juga dari dampak negatif yang bisa merugikan kita semua. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi.
dalam sosial media kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar kita mempublis hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Jadi kadang apa yang kita kirim itu tidak yang kita harapkan, dengan tidak sadar, dengan tidak sengaja kita sudah mempublish untuk bisa dilihat oleh orang lain. Yang keenam adalah kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya ini sangatlah beragam. Di antaranya adalah charging, hacking, tracking, phishing, dan smarting. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya banyak kita kenal ya, tetapi di dalam penggunaan dunia maya itu diistilahkan dengan cybercrime. Jadi penggunaan atau kejahatan misalnya dengan menggunakan kartu ATM orang lain, ya. Jadi kejahatan-kejahatan itu sering digunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak kita kenal atau yang kita tidak ketahui bahwa itu adalah penipuan. Jadi kadang digunakan sebagai kejahatan. Jadi kejahatan dunia maya. Yang berikut adalah pornografi. Jadi di dalam media sosial itu tidak ada pembatasan bagi semua yang pengguna. Tidak ada kalau misalnya dengan menggunakan media sosial, maka untuk pornografi itu pasti nyata akan diberikan atau ditampilkan melalui internet apabila ada yang mencari situs tersebut. Untuk adik-adik sekalian, tolong untuk yang dampak negatif yang ketujuh ini, tolong untuk tidak pernah dibuka. Karena ini akan membahayakan adik-adik sendiri. Jadi di dalam internet itu tidak ada ditutup-tutupi. Kalau kita masuk di dalam media tersebut, aplikasi tersebut, maka dia akan terbuka dengan sendirinya ketika kita akan mengakses internet. Jadi jangan sampai ya, karena orang tua tidak akan mengikuti anaknya kemana saja. Jadi yang menjaga adalah kita sendiri. Jadi itu beberapa hal yang perlu disampaikan melalui kesempatan ini. Kita telah belajar tentang media sosial untuk berbagai jenis-jenis media, dampak positif dan dampak negatif yang harus kita ketahui. Kemudian ditambahkan lagi untuk adik-adik yang siswa baru, kami SMP 5 itu sudah menggunakan Classroom. Jadi nantinya setelah MPLS ini, maka disilahkan untuk belajar melalui Classroom. Atau dengan menggunakan Telegram atau WhatsApp, kita bisa mendapatkan informasi apa yang akan kita laksanakan setelah MPLS. Jadi karena hari ini adalah hari terakhir untuk MPLS, maka diharapkan untuk ke depan semua siswa harus memiliki Classroom, Telegram, dan WhatsApp, supaya informasi yang kita harapkan atau informasi yang akan kita inginkan dia akan dikirim atau disampaikan melalui Telegram atau melalui Classroom yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Cium telapak kakimu. Jangan lupa tulis. Yang berikut untuk adik-adik sekalian yang berada di gugus-gugus, nantinya akan diberitahu lagi untuk website, untuk Facebook, untuk Telegram, khusus untuk SMP Negeri 5 Gorontalo, itu bisa diakses melalui website SMP 5 Gorontalo, kemudian Facebook Spenli Gorontalo, WhatsApp-nya juga sudah ada linknya. Kemudian untuk Telegram dan WhatsApp itu sudah dibagikan jadi
barang yang belum tergabung disilahkan untuk menulis link yang saya sudah tampilkan. Jadi untuk kelas 7 dulu untuk hari ini, Telegramnya sudah di-share, sudah banyak yang bergabung. Kemudian ada juga grup untuk WA. Jadi tolong untuk mendapatkan informasi itu kalian harus masuk di grup Telegram atau grup WA yang ada. Kemudian nantinya akan disampaikan juga untuk grup kelas 8 dan kelas 9. Oke adik-adik, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sudah. Ibu udah 8. Ibu gugus 11. Ibu 8. Ibu Gugus 11 Ibu. Oke, ada lagi perwakilan dari gugus lain? Ibu dari Gugus 11. Gugus 11 di Kelurahan Talumolo. Oke, silakan gugus 11. Mau yel-yel Ibu, yel-yel. Oh, dari Ibu Yulinda Amu. Oke, silakan yel-yel dari gugus 11. Oke, 1, 2, 3. Kami dari gugus 11. Semangat! Mempunyai tim hebat. Selalu fokus dan semangat. Siap hadapi tantangan. Gugus 11 sang juara. SMP 5 luar biasa. Oke, mantap. Gugus 11. Terima kasih Ibu Pengasuh, Ibu Yulinda Amu. Berikan aplaus dulu untuk gugus 11. 8. Ibu dari gugus 8. Gugus 8 di Kelurahan Bugis, Ibu Ratna Saliko. Ya. Oke, silahkan. Gugus 8. Salsabil. Salsabil tadi ya di gugus 11. Gugus 8. Semangat pagi. Jackson. 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 Hurra. 1, 2, 3. Kami dari gugus 8. Ibu DPS. Covid saja malam. Agar kami bisa belajar. Gugus 8. Bandesa. Ya, mantap sekali. Berikan aplaus untuk gugus 8 yang ada Ibu Ratna Saliko. Mana gugus lain? Silakan. Gugus 5 tidak pernah tampil. Ayo. Ibu saya. Gugus 10 Bu. Gugus 5 dulu dari kemarin belum tampil-tampil. Ibu saya dari kelompok. Ibu saya dari 5. Gugus berapa? saya dari kelompok luring. Oh, kelompok luring. Nama? Amelda Wati Abakari. Oh, Amelda Wati Bakari. Oke, silakan. Amelda Wati Bakari itu bukan luring ya, tapi daring mandiri sendiri ya. Iya, silakan Amelda Wati. Karena lokasinya jauh di rumah sakit Alisab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menjelaskan Pak Bu. Saya silakan. Ya, Pak. Saya akan menjelaskan materi tentang hari Senin sampai hari Kamis. Ya, bagus. Kesimpulan ya, tadi diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi yang didapat dari hari Senin sampai hari Kamis. Silahkan. Ya, Bu. Hari Senin menjelaskan tentang MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. 2. Penyampaian tentang program sekolah. Senin sampai Rabu itu biru. Penyampaian tentang kurikulum. 2. Mengenal lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yaitu SMP 5 Kota Gorontalo. Tempat parkir motor diawasi CCTV. Tiket sebelum masuk ke sekolah, logo SMP 5, identitas sekolah. Saran yang akan mendukung agar belajar siswa dengan baik. Rabu, kewajiban dan tanggung jawab, yaitu datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk. 2. Mengikuti sebuah kegiatan sekolah yang ditentukan.
Ketiga, sepatu dan ikat gigi hitam polos, kaos kaki warna hitam polos. Yang keempat, menyerahkan surat keterangan dari dokter bila tidak masuk sekolah karena sakit dari 2 hari. Dua sudah masuk sekolah. Biasanya jelaskan tentang narkoba. Yang pertama, jenis narkoba. Kedua, contoh narkoba. Tiga, zat adiktif lainnya, narkotika atau dan lain-lainnya sebagainya. Kamis, yang pertama menjelaskan tentang virus corona. Ya. Pertama, gejala-gejala COVID-19. Pertama, gangguan pada indera aman dan pengecap. 2, menurunkan suhu tubuh alias demam. 3, menggigil. 4, batuk kering. 5, sakit tenggorokan. 6, sesak nafas. 7, nyeri otot. 8, kelelahan. Kedua, penyebab virus corona. Penyebab infeksi corona atau COVID-19 adalah infeksi virus SARS-CoV-2. Virus ini jatinya merupakan virus corona jenis baru yang muncul di COVID-19. Ada dugaan bahwa virus COVID-2 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Ketiga, proses penularan virus corona. Penularan COVID-19 yang utama adalah melalui percikan, teknik, droplet, yang keluar dari pernapasan manusia. Droplet menyampur ketika penderitaan batuk, bersin, atau berbicara. 4, seorang dianggap positif corona. Secara yang diagnosis positif corona ditentukan ketika ada hasil tes swab PCR yang positif. Pengertian nasional. Menurut Destrenelli, DKK 2017 mengatakan bahwa lagu wajib nasional adalah lagu berbahasa yang syairnya berisi aspek kehidupan bangsa Indonesia. Terbitkan Taka tahun 1990. 7 buah lagu wajib. Ada pemilihan yang jualin. Waduh, ini 3 ciptaan Sonal, 4 Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki, 5 Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki, 6 Berkibarlah Bendera ciptaan Bintang Sudibyo, 7 Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Elmanik. Maaf, mungkin ada kesalahan karena jaringan kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Sampai materi yang hari Kamis. Untuk materi hari ini belum ya. Jadi untuk Amel Dawati itu adalah daring sendiri, tetapi dia sudah bisa menyimpulkan materi yang dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Disilakan yang di gugus-gugus lain bisa tampil sendiri-sendiri supaya bisa dilihat mana yang aktif untuk penilaian 10 besar. Karena hari ini adalah penilaian untuk hari terakhir masa. Jadi hari ini untuk kesempatan bisa berbagi dengan adik-adik ya. Jadi kesempatan berkreasi untuk memberikan pendapat untuk hari ini di ya nanti setelah materi kedua. Jadi sebentar lagi kita akan masuk materi kedua oleh Bapak Irfan Insalan Elno SAG. Jadi materinya tentang penanaman nilai-nilai karakter. Oke, disilakan Bapak pemateri. Jadi tolong di mute dulu ya untuk moderator itu aja. Parisma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas responnya yang bagus ya. Masih semangat ya? Ya. Ya, masih semangat. Alhamdulillah masih semangat. Hari ini alhamdulillah sudah hari yang terakhir pelaksanaan MPLS SMP Negeri 5 Gorontalo. Dan seperti janji saya kemarin bahwa nanti di akhir sesi kegiatan akan dipilih 3 orang terbaik ya yang mampu mempresentasikan materi keseluruhan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir yaitu hari Jumat. Alhamdulillah tadi sudah ada 1 orang peserta, Amel Dawati Bakari ya. Jadi masih ada satu hari pelaksanaan ya hari Jumat karena Amel mempresentasikan materi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi masih ada 1 hari lagi yaitu hari Jumat, hari ini hari terakhir materinya, yaitu yang pertama tadi ada penggunaan sosial media, dan materi yang kedua saat ini pematerinya sudah berada di tempat. Beliau sehari-harinya mengajar pendidikan agama Islam kelas 9 dan kelas 8. Siapa beliau? Jadi adik-adik akan mendengarkan langsung perkenalan diri beliau dan juga materi yang akan disampaikan. Mohon materinya diperhatikan dengan baik karena ini sangat bagus, yaitu nilai-nilai penanaman nilai-nilai karakter. Ya, karakter itu sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya persilakan kepada pemateri yang terakhir. Silakan Pak. Moderator handal kita, Bapak Risman Laya SPD JR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita mengajak para adik-adik sekalian untuk sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, adik-adik sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan menurut jadwal bahwa hari ini adalah hari terakhir, insya Allah sampai dengan selesai materi ini kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat keluarga. Insyaallah semua limpahan rahmat itu akan sampai kepada kita yang sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini setia dalam melaksanakan syariat yang dibawakan oleh beliau. Adik-adik sekalian, saya mohon izin barangkali hanya kurang lebih 15 menit untuk memberikan materi ini, karena materi ini ada hubungan dengan kehidupan kita keseharian. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa materi kita ini penanaman nilai-nilai karakter. Artinya karakter itu memang sudah ada pada diri kita masing-masing. Hanya bagaimana mengaplikasikan atau merealisasikan atau bagaimana kita bertingkah dengan karakter itu di kehidupan kita sehari-hari.
Karena itu dalam waktu 15 menit ini saya mohon tadi saya menyimak terus ya, beberapa hari ini disiarkan langsung ya. Alhamdulillah disiarkan langsung lewat media ya. Itu sangat bagus ya. Alhamdulillah sudah bisa seperti itu kita. Perkembangan kita di SMP 5 ini hanya yang saya tekankan bahwa mohon jangan ribut. Kedengaran sekali ribut di live itu, dan ributnya kalau memang apa istilahnya ada hal-hal yang tidak perlu kita dengar, justru akan kedengaran oleh semua. Kalau live lewat FB itu seluruh dunia mendengarkan, seluruh dunia melihat. Nah, jadi mohon untuk jangan terlalu ribut. Atau kalau boleh, kalau belum ada interaksi di off dulu mic-nya di situ. Oke, adik-adik sekalian, sudah siap menerima materi ini? Sudah siap menerima materi? Ya. Di lokasi kalian masing-masing itu ada Bapak dan Ibu penilai di situ. Sebagaimana disampaikan, insya Allah 10 besar akan diumumkan hari ini mungkin. Oke, jadi yang menjadi materi saya itu adalah ya, Anda mungkin bisa melihat di slide ini nilai-nilai karakter, di penanaman nilai-nilai karakter. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi, perlu kita ketahui bahwa kemajuan ataupun perkembangan diri seseorang, atau kita lebih fokuskan lagi pada nilai seseorang, itu dapat dilihat atau dapat ditentukan oleh bagaimana dia berkarakter atau bagaimana karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini sebenarnya yang menjadi nilai tambah kita di dunia ini hanya itu. Bagaimana karakter kita, perilaku kita, apapun kita, apapun pekerjaan kita, kalau karakter kita tidak benar, maka itulah nilai diri kita. Oleh karena itu, karakter ini sangat perlu. Ada, kalau kita buka-buka referensi, karakter itu minimalnya mencakup 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama ada karakter baik yang bersumber dari agama. Jadi saya tidak menyebut bersumber dari Al-Quran atau hadis, hanya bersumber dari agama yang disebut dengan akhlakul karimah. Ini akhlak karimah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya akhlak itu sudah ada sama diri kita, hanya bagaimana kita mau menyempurnakan itu dalam kehidupan keseharian kita. Yang berikut ada karakter yang bersumber dari hati nurani dan terbangun dalam kearifan masyarakat. Itu disebut dengan sopan santun. Sopan santun itu sebenarnya dia sama saja dia dengan akhlak. Hanya kalau sopan santun
itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi misalnya begini, di Gorontalo itu, ini daerah Gorontalo khususnya, dulu itu, orang mau lewat kita mau lewat sama orang banyak, atau lewat sama yang lebih tua, kita biasanya membungkukkan badan. Itu sopan santun. Dan hal ini tidak bisa kita paksakan pada daerah lain. Untuk daerah lain harus berbuat seperti itu. Namun sopan santun tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Yaitu yang kedua. Kemudian yang berikut, yang ketiga, ada karakter yang terbangun sebagai kesadaran dan sejalan dengan acuan kebaikan yang disebut dengan etika. Lagi etika. Jadi ada akhlak karimah, ada etika, ada sopan santun. Lalu ada yang disebut dengan budi pekerti. Yang semua ini itu disebut dengan karakter. Coba kita lihat di slide ini pengertian karakter. Jadi setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Dan justru perbedaan karakter itulah yang menjadikan dia unik, unik antara satu dengan lainnya. Di dalam buku pendidikan karakter perspektif Islam dikatakan bahwa karakter adalah berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan karakter atau juga haresein, ada juga kata haraks, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan karakter, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan karakter yang berarti membuat tajam. Jadi arti dari karakter itu sebenarnya membuat tajam. Artinya begini, karakter itu sudah ada pada diri kita, hanya bagaimana dia menjadikan dia merupakan suatu kepribadian baik dalam diri kita. Yang berikut, menurut psikolog, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seorang individu. Jadi individu seseorang bagaimana dia berbuat, bagaimana dia bertindak, itulah menjadi karakter dia. Jika ada yang bilang begini, karena karakter ini cuma bikin poli. Bagus DP karakter. Ya. Kemudian berikut, oleh karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya dalam kondisi apa kita harus berkarakter seperti apa, dan juga di kondisi yang lain bagaimana karakter kita menghadapi kondisi tersebut. Mohon maaf agak bahasa ini mungkin susah dicerna oleh adik-adik. Jelas, insya Allah karakter itu sudah berada pada diri kita masing-masing. Akhlak. Jadi karakter adalah nilai-nilai yang khas. Jadi nilai-nilai khusus baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan baik sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kau berpikir, bersikap, berucap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang menjadi karakter khas khusus kau. Lanjut, ini kita masuk ke istilahnya ke lingkungan sekolah, karakter-karakter di lingkungan sekolah. Jadi pendidikan, program pendidikan sekolah untuk memperkuat karakter siswa
itu melalui harmonisasi. Jadi bagaimana menselaraskan antara olah hati. Olah hati itu itulah etika. Olah rasa estetika, seni. Lalu olah pikir, calistung, dan olahraga kinestetika. Dengan dukungan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ini secara nasional ya. Jadi tugas daripada penanaman nilai-nilai karakter itu bukan cuma tugas dari sekolah, tapi semua publik, ya, sekolah, keluarga, masyarakat itu diharapkan untuk terlibat bagaimana penanaman nilai-nilai karakter ini. Saya pernah kejadian di satu tempat. Saya tidak mau katakan di mana itu. Pernah di satu tempat ada anak-anak yang main permainannya anak-anak TK di satu lapangan, ayunan. Tetapi yang main ini anak-anak sudah besar, anak SMA, mungkin paling kecil SMP. Yang jelas, kalau dilihat, sudah berujung pada pengerusakan alat itu. Ini cerita ini. Tetapi kalau dulu itu orang-orang di sekitar yang begitu banyak itu pasti bisa menegur. Jangan, itu permainannya anak-anak nanti rusak. Kau punya berat, kau punya beban itu pasti sudah melebihi kekuatan dari ayunan itu. Tetapi pada saat itu orang-orang di sekitar itu tidak bisa menegur. Karena apa? Mungkin apa istilahnya takut atau apa. Nah, ini justru menurut penilaian saya, justru keterlibatan masyarakat terhadap penanaman karakter anak-anak itu justru tidak ada. Oleh karena itu, ini masyarakat juga diharapkan berperan, keluarga, di mana penanaman nilai karakter pada anak ini. Jadi saya masuk ke yang berikut. Ini. Yang di tengah ini Anda lihat, nilai-nilai karakter yang ada ini sedikitnya bisa dilihat di sini, nilai-nilai karakter apa saja yang ada pada diri kita. Yang pertama religius, yang kedua jujur. Jadi religius itu nanti sebentar akan ada penjelasan. Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. Ini contoh dari karakter ini. Bersahabat atau komunikatif, di mana relasi dengan siapapun. Kemudian cinta damai, gemar membaca juga termasuk nilai-nilai karakter. Peduli lingkungan. Lalu yang berikut tanggung jawab, dan masih banyak lagi barangkali yang bisa disebutkan satu persatu di sini. Ini contoh-contoh nilai karakter. Masih dengar ini adegan ke? Halo? Halo? Saya lihat ini adik-adik yang berada di yang daring ini antusias sekali. Saya harapkan juga bagi adik-adik yang ada di dalam ini, jangan cuma baca cerita ya. Ini yang di depan. Dengar, jangan menulis. Tadi sudah ada wakil dari yang daring sampai bisa
menyampaikan kesimpulan yang begitu panjang. Dari hari pertama sampai harusnya kau yang ada di sini yang bisa menyampaikan itu. Iya, Mbak, ini jangan cuma itu bercerita kalian di sini. Oke. Dari beberapa contoh nilai karakter ini ada nilai-nilai karakter utama. Karakter utama yang perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, dan yang kelima gotong royong. Kalau kita lihat yang kelima ini, dari 5 karakter utama ini itu bisa mencakup semuanya yang ada di sebelah kiri ini atau yang di tengah ini, itu bisa mencakup itu. Coba lihat penjelasannya. Nah, ini bagaimana individu ini, diri kita dengan Tuhan, bagaimana diri kita dengan sesama, dan bagaimana diri kita dengan alam, itu disebut, ya, kalau religius misalnya, bagaimana kita berbuat apabila dengan Tuhan kita. Jadi Tuhan itu iman, ajaran agama, keyakinan, dan tata cara beribadah. Jadi kalau di Indonesia kita itu ada 6 ya. Makasih mati. Ajaran agama dan kepercayaan yang diwujudkan dalam cara berrelasi dengan sesama, jadi individu dengan sesama. Bagaimana ajaran agama kita masing-masing, kalau ada yang di Islam atau di luar dari Islam, bagaimana ajaran mereka itu mengajarkan sesuatu yang bersifat religius, bagaimana bersifat dengan sesama, ya. Misalnya tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, membela dan melindungi yang lemah. Kemudian bagaimana individu dengan alam, interaksi kita dengan alam, lingkungan, harmoni dengan alam, menjaga keutuhan, ya, bersih, menjaga lingkungan. Jadi kadang kita ini cuma diri kita yang kita orang kasih bersih, tapi lingkungan tidak. Yang berikut, jadi saya bilang tadi cuma 15 menit ini. Nasionalis. Sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri dengan nilai-nilai pola pikir, mentalitas, karya beraya. Jadi kalau adik-adik bisa berprestasi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, cinta tanah air, ya, mengutamakan produk Indonesia, taat hukum dan disiplin, itu berarti Anda sudah bersifat nasionalis. Jangan ini produk mengutamakan produk Indonesia. Kalau masih ada spermi buatan Indonesia, itu dulu yang dimakan. Yang berikut, mandiri. Mandiri itu sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat, tidak tergantung pada orang lain. Jadi dia itu diwujudkan dengan sikap profesional, kreatif, sehat, tahan banting, semangat kerja, berani, teguh. Berani itu jangan berani dalam hal-hal yang tidak benar, ya. Berani karena benar, takut karena salah, begitu kan prinsip. Teguh dalam prinsip. Belajar sepanjang hayat. Jadi belajar bukan nanti di sekolah. Sampai tua kita belajar. Yang berikut gotong royong. Nah, gotong royong itu kemampuan bekerja sama satu sama lain.
dalam rangka memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan perhatian karena miskin, tersingkir, dan terabaikan di dalam masyarakat. Gotong royong ini kalau dulu kalau kita orang di Gorontalo itu disebut dengan mohuyula ya, bukan mohulula. Gotong royong. Jadi dalam bahasa ini itu pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan bersama-sama itu akan terasa ringan. Gotong royong bisa diwujudkan dengan kerjasama, solidaritas, terlibat dalam komunitas, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ini musim hujan. Kalau nanti ada banjir, jangan mentang-mentang kau punya rumah 2 susun, kau enak-enak di atas tidak mau bantu orang lain. Jadi solidaritas tidak ada. Itu sifat gotong royong tidak ada berarti. Yang berikut integritas. Mampu menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau kau sudah berpikir sesuatu, lalu kau katakan, maka kerjakan yang kau katakan itu. Itu bisa diwujudkan dengan pertama keteladanan. Ini kita semua itu teladan bagi orang lain. Bukan nanti ketua OSIS, bukan nanti guru-guru yang memberikan teladan. Kita sendiri menjadi teladan bagi orang lain. Sopan, kejujuran, cinta pada kebenaran. Jangan bela-bela yang tidak benar. Yang dibela itu yang benar. Setia, komitmen moral, sportif. Sportif itu ini biasa dipakai dalam sila olahraga. Tapi kalau kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita di luar olahraga, sportif itu misalnya kita apa istilahnya mengaku salah kalau salah, contohnya itu sportivitas itu. Tanggung jawab, diberikan tugas harus ada tanggung jawab. Anti korupsi, korupsi itu bukan nanti mau pakai doi orang punya. Korupsi waktu ada, masuk kelas jam 7, kau masuk setengah 8, korupsi waktu namanya. Saya kira itu nilai-nilai utama dari karakter yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya titipkan contoh daripada implementasi nilai karakter di sekolah. Misalnya budaya salam. Mohon maaf ini. Sistem pelaksanaannya di sekolah itu sudah ada piket. Saya melihat ada yang masuk teriak-teriak begitu saja. Harusnya kita berikan salam. Salam itu harus kedengaran. Saya pernah tegur ada yang masuk, tidak memberikan salam. Pak, saya kasih salam saya tadi, Pak. Tapi tidak kedengaran salamnya. Harusnya salam itu, salamnya Assalamualaikum. Itu harus kedengaran. Biar nanti orang yang menjawab, yang tidak kedengaran. Karena itu sudah ada hubungan dengan dirinya. Memberikan salam itu sunnah, menjawab salam, dia wajib. Jadi ini insya Allah kau akan dapatkan nanti di sekolah. Kalau untuk budaya bersih lingkungan di sini ada yang namanya basapu. Bawa sampah pulang. Itu nanti akan ada itu. Setiap kau pulang harus passwordnya untuk kau bisa keluar dari sini, dari sekolah ini pada jam terakhir, itu harus bawa sampah. Namanya basapu. Bawa sampah pulang. Ini insya Allah ini akan kau dapatkan nanti. Insya Allah kalau kita akan ada pertemuan atau pembelajaran secara tatap muka. Nah, terakhir kita berdoa, insya Allah pandemi ini akan berangsur-angsur hilang dari
bumi kita dan seluruh dunia merasakan, atau minimalnya dia menjadi endemi. Endemi itu sesuatu yang penyakit yang dianggap biasa-biasa saja. Ya, itu namanya endemi. Sekarang masih pandemi. Dan yang menentukan suatu penyakit yang mewabah itu namanya pandemi atau endemi itu nanti WHO, Badan Kesehatan Dunia. Saya kira ini saja yang dapat saya persembahkan untuk adik-adik, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada adik-adik yang antusias menerima materi ini, terutama pada panitia MPLS SMP Negeri 5 Gorontalo, dan terutama lagi pada moderator kita yang handal ini, Bapak Risman Laya. Alhamdulillah langka kita mendapatkan orang-orang seperti ini, beliau ini. Dan nanti insya Allah kalau sudah pertemuan secara tatap muka, nanti beliau akan kalian akan bertemu dengan beliau, ya, insya Allah. Dan ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya yakin sebagai manusia ada hal-hal yang tidak dapat kita terima, dan itu merupakan kekurangan dari saya. Dan hanya kepada Allah kita serahkan semua urusan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih yang besarnya kepada pemateri Bapak Irfan Yusa Laleno SAG. Dan mungkin langsung selesai atau buka satu pertanyaan, Ustaz? Boleh. Oke. Pak pemateri mengizinkan, mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan saja kalau ada. Silahkan. Pertanyaan ya, bukan yel-yel, pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Salam. Saya mau bertanya. Iya, dengan adik siapa? Dengan adik siapa? Ameldawati Abakari. Ameldawati Abakari. Iya, silakan Ameldawati Abakari. Yang lain diam dulu ya. Ameldawati Bakari mau menyampaikan pertanyaannya. Silakan, apa yang Amel. dimaksud SDM itu apa, Pak? Mohon diulangi, Amel. Apa yang dimaksud dengan SDM? Apa yang dimaksud dengan SDM? Itu pertanyaannya. Mungkin karena singkatan ya tidak. Ya. Barangkali sebelum dijawab, saya yakin ada adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dari gugus lain yang bisa menjawab pertanyaan, silakan. Pertanyaan dari email deh. Jadi dia bertanya apa yang maksud manusia? Bisa dijawab oleh perwakilan gugus yang lain barangkali ini. Iya. Ada? SDM. Kalau ada yang bisa, SDM adalah sumber daya manusia. ya. Ada lagi yang lain? Dari gugus berapa yang tadi itu? Namanya siapa? 11. Namanya siapa? Salsabil. Salsabil. 11. Ada lagi yang lain? Pertanyaan dari Imelda, apa yang dimaksud dengan SDM? Jangan ada yang menjawab sendok makan. Kan biasa di label-label itu 2 SDM, 2 sendok makan. Ada lagi dari gugus lain yang bisa menjawab? Jadi ini ada hubungan dengan karakter. Memang sumber daya manusia itu termasuk bisa menentukan bagaimana dia berkarakter dalam kehidupannya. Ya, jadi SDM pada diri seseorang itu sedikitnya bisa mempengaruhi bagaimana dia bisa
karakter dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Saya kira itu Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Materi. Ya, jadi seperti dijelaskan saya, itu bukan sendok makan, tapi sumber daya manusia, artinya ketersediaan sumber daya atau manusia juga berhubungan dengan kemanusiaan. Oh, ada di sekolah, ada yang di rumah. Ya, baik adik-adik semua. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10. Jadi dengan berakhir pertanyaan tadi dari adik Amel Dawati Bakari, maka sesi materi kedua, penanaman nilai-nilai karakter, itu dinyatakan selesai. Dan nanti untuk menutup keseluruhan acara akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi sebelum itu kita akan menyelesaikan rangkaian-rangkaian acara, yaitu penentuan 3 terbaik yang bisa mempresentasikan materi dari awal hingga akhir, dan berikut pengumuman 10 besar ya terbaik yang aktif. Paling aktif ya, paling aktif, bukan yang aktif, harus adik-adik semua sudah aktif. Itu yang paling aktif. Dan 3 terbaik, jadi terbaik ya, menyampaikan ringkasan materi. Baik, sekarang saya beri kesempatan ya, bagi adik-adik yang bisa menyampaikan ringkasan materi dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Kalau yang adik Amel Dawati Bakari itu sisa mempresentasikan hari yang terakhir, karena dia sudah menyampaikan hari pertama sampai dengan hari Kamis kemarin. Jadi tersisa hari ini. Kalau sudah bisa, silakan dilanjutkan untuk dipresentasikan. Yang lainnya silakan. Hadiahnya menarik ya. Saya dengar-dengar katanya handphone baru. Merek hadiah handphone baru. Ya, hadiahnya handphone Samsung A-D-U-E-N. Ya, ada, silakan kalau ada. 3 terbaik ya, 3 orang yang diminta. Ya, sambil menunggu yang mempresentasikan, ini juga sementara penyusunan, panitia Ibu Fatma Mustafa sedang menyusun. Ada 1 orang. Gugus 11, Pak. Gugus 11. Presentasi atau apa ini? Sendiri-sendiri ya, kalau presentasi itu sendiri. Oh iya, sendiri. Ya, dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, hari Jumat. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Riana Mahmud. Assalamualaikum, perkenalkan saya Riana Mahmud. Halo Karisma. Yes, silakan. Dilanjutkan. Riana. Materi pertama saya mengapa ingin saya ingin masuk SMP 5. SMP 5 adalah sekolah favorit saya. Sekolah, perkembangan dan tentang masa depan seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi koabisasi. Bab 3. Kerangka dasar struktur dan muatan kurikulum. Kerangka dasar kurikulum darurat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar sarana dan prasarana. Standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar pendidikan Kegiatan pembelajaran daring adalah kegiatan pembelajaran yang merupakan proses interaksi. Kewajiban dan tanggung jawab siswa. Menyerahkan surat keterangan dari dokter bila tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 2 hari.
Dilarang bagi siswa membuat suasana gaduh keributan di lingkungan sekolah. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan berbahan lainnya. Kasus ketergantungan narkoba. Ini kontol. Tugas yang Anda ketahui tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotik dan obat terlarang narkoba, yaitu berbagai senyawa aktif. Jangan suara bodoh. Proses penularan virus corona menularan COVID-19 yang utama melalui perakan panik droplet. Uraya untuk meredakan gejala COVID-19 yang masih dapat ditangani sendiri di rumah meliputi melengkapi pencegahan COVID-19 secara umum. Pengertian lagu wajib Semeli DKK 2017 mengatakan bahwa adalah perbahasan yang syairnya berisi aspek Rehan syukur itu yang tiup-tiup mic. mempengaruhi musik romantik sebagai mana para pencipta lagu nasional. Rudolfo Supratma. Tuliskan 3 lagu dari Dewi Luhuta, Ati Olo Ati Mama, Tahuli Mama. Sebutkan 3 lagu nasional Indonesia, Pusaka, Ibu Kita Kartini, Berkibarlah Benderaku. Terima kasih, sekian dari gugus 11. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Adik Riana Mahmud dari gugus 11. Dan disampaikan tadi itu Rehan. Coba Rehan itu buka dulu kamera Rehan. Rehan. Pak sudah Pak terbuka. Kenapa mic-nya ditiup-tiup? Masih ada. Ada teman kamu yang presentasi, ya kamu diam, dengarkan. Siapa yang bersuara mengatakan hal-hal yang kurang baik? Kamu sudah diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP Negeri 5 Gorontalo. Kamu harus menunjukkan karakter yang baik. Tadi sudah menerima materi tentang penanaman nilai-nilai karakter. Di sini hadir kepala sekolah dan guru BK. Baik, terima kasih Adik Riana Mahmud atas presentasinya materi terakhir awal hingga materi terakhir. Baik, ada lagi yang ingin mempresentasikan? Pak, tunggu Pak. Apa yang Tipa mau tunggu? Baik, ada lagi? Yang di dalam sini, ayo. Yang di studio. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada yang ingin menyumbangkan yel-yel lagi. Ya, yuk, saya gugus 7 yuk. Gugus 7. Ada apa? Gugus 7. Silahkan gugus 7. Pak, baru gugus 7. Iya, gugus 7 dulu, gugus 7. Silakan gugus 7. Yang selain gugus 7 silakan dimatikan mikrofonnya. Halo gugus 7. Gugus 7 mau menampilkan apa gugus 7? Enak. Yel-yel Paris. Yel-yel. Silakan gugus 7 dengan yel-yelnya. Pak, gugus 6 Pak. Gugus 6 atau gugus 7? 6 Pak. Oh, gugus 6. Kenapa setelah B1? Gugus 6 ya. Gugus 6, silakan gugus 6. Gugus 6 Pak, yel-yel. Ya, silakan gugus 6, silakan.
Dan Pak. Sabar Pak, sabar. Tunggu sampai coba Pak Yel. Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru. Iya. Silakan gugus 6. Selamat pagi. Pagi. Sudah? Baik, terima kasih gugus 6. Selanjutnya ada lagi, Yel. Yang itu sebanyak tidak ada. Asal itu ada konservatif. Ayo, siapa lagi? Harisman mau baca materi. Oh, menyampaikan ringkasan materi dari siapa? Gugus 11. Silakan. Jangan lupa memperkenalkan nama. Karena pemaparan materi itu individu ya, individu bukan gugus. Hanya perwakilan gugus, dia gugus berapa tapi individunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yusuf Nibala. Alasan saya masuk SMP 5 adalah karena SMP 5 adalah sekolah favorit. Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Gustin Ishak, materi kurikulum, program kurikulum SMP Negeri 5 Gorontalo. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Materi kedua disampaikan oleh Pak Krisman Lahia. Ibu Lisa Bahua, yaitu sarana dan prasarana. Materi ketiga disampaikan oleh Pak Krisman Lahia. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentang kewajiban dan tanggung jawab siswa. Materi keempat disampaikan oleh Pak Fengki Ali tentang narkotika, bahaya narkoba dan strategi mencegahnya. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu ganja, sabu, ekstasi, heroin, dan kokain. Dan materi selanjutnya adalah Ibu Tri Susanti Ahmad, materi COVID-19, virus corona, gejala-gejala infeksi COVID-19, gangguan pada indera penciuman dan pengecap, peningkatan suhu tubuh alias demam, menggigil, batuk, kering, sakit tenggorokan, sesak napas, nyeri otot, dan kelelahan. Materi selanjutnya yaitu pengertian lagu wajib nasional. Yaitu Ibu Rizkia Maulana Asiku tentang pengertian lagu wajib nasional. Fungsi lagu nasional memiliki makna sebagai sarana pembangkit semangat dan solidaritas bangsa. Materi terakhir yang disampaikan oleh Pak Irfan Yusal Laleno, yaitu nilai-nilai karakter. Pengertian karakter, setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu materi yang dilewati. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk adik Salsabil. Salsabil ya, Salsabil.
Ada satu materi yang ketinggalan itu adik Salsabil, yaitu sosial media. Ya, jangan cuma judul-judulnya ya yang disebut, tapi isi materinya apa ya. Jangan Pak Risman kewajiban dan tata tertib siswa ya, tapi harus disampaikan materi apa yang disampaikan di situ. Misalnya sosial media apa yang disampaikan ya. Jadi, tapi sudah bagus, sudah berani menyampaikan dan sudah banyak yang disampaikan oleh adik Salsabil. Baik. Dari gugus 8, ya silakan gugus 8 silakan. Nah, ini Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Melinda Santoso. Saya akan membacakan materi pertama dari hasil rangkuman materi pertama dari Ibu Gustin Ishak. Dari judul materi kurikulum dan program kurikulum. Bab 1, kami memilih visi ini untuk tujuan-tujuan jangka menengah pendak. Visi ini meninjau sekolah kami untuk selalu mewujudkan setiap saat dan baru ajutan dalam mencapai tujuan sekdai indikator tersebut antara lain terwujud instan yang cerdas, berbudi pekerti, lahur, terwujudnya instan yang menguasai ternolong muftahir dan berwibawa keurusanan. Bab kedua dari muatan lokal. Muatan kurikulum SMP Negeri Kota SMP Negeri 5 Gorontalo meliputi sejumlah mata pelajaran sebanyak 11 mata pelajaran yang terbagi menjadi kelompok A dan kelompok B seperti pada tabel struktur kurikulum. Untuk muatan lokal kurikulum SMP Negeri 5 memilih mulok bahasa daerah sebagai muatan lokal. Bentuk satuan waktu yang dibatuhkan oleh Pasena didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui pembelajaran daring maupun luring. Kegiatan pembelajaran daring adalah kegiatan pembelajaran yang serupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui kelas virtual dan kelas maya. Ketiga, kerangka dasar struktur dan muatan kurikulum. Kerangka dasar kurikulum darurat, konsep kurikulum masa khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 mengamatkan agar kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidik disusun dan dikembalikan. Bentuk satuan waktu yang dibatuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui pembelajaran daring. Konsep kurikulum darurat yang disusun dan terlihat mata pelajaran SMP 5, kelompok A umum, 1 pendidikan agama, 2 pendidikan Pancasila dan keluargaan, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 ilmu pengetahuan alam, 6 ilmu pengetahuan sosial, 7 bahasa Inggris, kelompok B umum, 1 seni budaya,
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 3. Pakarya 4. Mulak bahasa daerah, jumlah jam pelajaran per minggu. Dilanjutkan materi yang berikut. Rangkuman dari materi kedua dari Ibu Lisah Bahwa. Sarana prasarana. Rangkuman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai jalan dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaraan suatu yang merupakan penunjang utama terselenggaraan suatu proses usaha pembangunan proyek. Materi ke-1 Pak Risman Laiya dari tanggal 14/7/2021. Materi tata tertib. Rangkuman, datang tepat waktu. 2. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. 3. Meminta izin jika akan mendengarkan kelas. 4. Mengabulkan tugas tepat waktu. 5. Hormat terhadap guru. 6. Tidak bertengkar dengan teman. 7. Tidak membuang sampah sembarangan. 8. Tidak mencoret-coret fasilitas sekolah sembarangan. Ciri-ciri fisik 1. Barat. Materi kedua dari Fengki Ali. Materi narkoba, rangkuman. Narkoba adalah singkatan dan narkotika dan obat bahan bahaya baik alamiah maupun sintetis, bukan narkoba. Yang narkotika, fisika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis seseorang, pilihan perasaan, ketergantungan fisik dan psikologis. Psikologis adalah zat atau obat baik. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif. Sambungan zat. 2. Isi lasem. 3. Melupakan tanggung jawab. 8. Tugasnya multi jiwanya. 2. Sikap tidak peduli dan jauh dan keluarga. Ciri-ciri fisik 1. Badan turun deret. 2. Sering mengalami mimpi buruk. 3. Menyawarkan air mata dan keringat berlebihan. 4. Soal sebutkan lagu daerah. Lirik lagu Bagimu Negeri. Pengertian lagu wajib. Selanjutnya materi dari Ibu Rizkia Maulin Asiku dan Ibu Haja Erna Musa. Pengertian lagu wajib nasional menurut Destemayu
Grup 2017 mengatakan bahwa lagu wajib nasional adalah lagu berbahasa yang syaing berisi aspek kehidupan bangsa Indonesia. Menciptakan lagu wajib nasional di latar belakang masa pejuang dan masa kemerdekaan bangsa Indonesia terasa sangat menonjol sehingga memberi pengaruh positif bagi semangat rakyat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, tadi hanya sampai hari Kamis ya, kalau tidak salah. Sampai hari Kamis, hari Jumatnya belum dipresentasikan. Ya, bagus sekali ya adik Melinda Santoso. Ya, ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari Amel Dawati. Oh, Amel Dawati Bakari ya, mau menyambung presentasinya yang tersisa hari Jumat. Ya, silakan Amel. Silakan adik Amel. Kalau yang 2 tetap jam 10 Amel. Ya, silakan Amel. Pengertian media sosial. Sering disalah tuliskan sebagai sosial media. Adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengenai dampak positif, yang pertama, kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita digunakan untuk sarana berwirausaha menjual karya sebagai media komunikasi. Dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat di media sosial. Dapat dengan mudah mengakses informasi. Materi kedua dibawakan oleh dari Bapak Yosa Laleno SAG. Penanaman nilai-nilai karakter diri sendiri, yaitu sopan santun, bahasa yang baik dan benar, mengucapkan salam pada yang lebih tua dari kita, jika melewati orang kita membungkukkan badan. Nilai-nilai karakter religius, iman, ajaran agama, jujur, toleransi, nasionalis, sikap untuk mampu menjaga kepentingan, kekayaan, kurang aja orang. Itu HP-nya siapa yang bunyi? Ya, Amel, silakan dilanjutkan kembali. Cuman masih sementara daring, kalau memang soal dari dinas sampai saat ini kan. Amel, mic-nya dihidupkan, Amel. Halo? Ya, sudah selesai? Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih ya adik Amel Dawati Bakari atas presentasinya, dan semoga bisa terpilih menjadi 3 terbaik ya. Dan kemudian disampaikan sekali lagi kepada adik-adik semua, mohon jangan
lakukan hal-hal yang kurang baik. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 5 Gorontalo, tapi melakukan hal-hal yang mempermalukan sekolah. Karena pertemuan virtual ini disiarkan langsung melalui Facebook dan YouTube. Kalau masih pertama masuk, kalian sudah melakukan hal yang kurang baik, nah, itu sudah dengar kemarin sanksi bagi siswa. Bisa ada langsung dikembalikan ke sekolah, ke orang tua. Dididik dulu oleh orang tua di rumah. Karena masih pertama, karakternya sudah tidak bagus. Jadi kalau punya kebiasaan buruk di rumah, mohon kalau ada di sekolah ini, ya anggap saja ini pertemuan tatap muka secara langsung, tapi secara meskipun daring, dia harus menjaga sikap, karakter. Ada teman yang sedang mempresentasikan, kemudian diganggu dengan memperdengarkan hal-hal yang kurang baik. Itu bukan prestasi yang kamu lakukan. Itu kalau ditemukan, orang tua kamu diundang dulu ke sekolah. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Saya beri 2 kesempatan lagi untuk yang mau presentasi, silahkan. Ada yang mau presentasi lagi, silahkan. 2 kesempatan. Di saya sudah ada 4 nama. Riana Mahmud, Amel Dawati Bakari, Salsabil, dan Melinda Santoso. Pak, boleh saya membacakan doa Islam? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fil hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma hajaknahum yunfikun wallazi yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qabli wa bil qiratihum yukidun. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik Amel Dawati Bakari. Ya, saya 1 kesempatan lagi untuk yang mau presentasikan materi, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama, gugusnya kalau tahu gugusnya di mana. Ya. Kemudian alamatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mawadah Haleda dari Gugus 9 Kelurahan Botu. Saya akan mempresentasikan materi kegiatan MPLS hari pertama sampai hari ini. Materi pertama adalah kurikulum yang disampaikan oleh Ibu Gustin Ishak SPD. Visi dari SMP Negeri 5 Gorontalo adalah insan cerdas peduli. Misi 1. Melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.
2. Melaksanakan bimbingan dan pelatih dalam meningkatkan prestasi olahraga. 3. Melaksanakan bimbingan dan pelatih dalam meningkatkan prestasi seni dan budaya. 4. Melaksanakan bimbingan dan pelatih dalam meningkatkan kreativitas siswa. 5. Melaksanakan dan melatih siswa dalam meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa. Dan keenam adalah meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana belajar. Tujuan satuan pendidikan. Tujuan satuan pendidikan SMP Negeri 5 Gorontalo. 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. 2. Menanamkan budi pekerti yang luhur, sikap dan perilaku terpuji, serta akhlak mulia kepada peserta didik. 3. Memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensinya. Dan 4 adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak sesuai dengan minat dan rakyat. Selanjutnya materi yang kedua, sarana dan prasarana SMP Negeri 5 Gorontalo, yang disampaikan oleh Ibu Lisa Bahua, SPD. Ruang tata usaha yaitu berfungsi untuk mengelola atau mengadministrasi sekolah SMP Negeri 5 Gorontalo. Ruang kurikulum yaitu berfungsi untuk mengelola semua yang berkaitan dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 5 Gorontalo. Ruang perpustakaan berfungsi untuk tempat untuk menemukan berbagai macam buku mata pelajaran yang dimiliki oleh guru mata pelajaran. Ruang lab komputer yang ada di SMP Negeri 5 Gorontalo berfungsi untuk mencari berbagai informasi di media sosial. Materi yang ketiga adalah tata tertib siswa yang disampaikan oleh Pak Risman Laya, SPD. Sanksi adalah peringatan, skorsing, dikembalikan pada orang tua dan wali. Larangan bagi siswa. Yang pertama, dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Dan yang kedua, dilarang mewarnai rambut selain warna hitam. Dan yang ketiga, dilarang keluar dari lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa seizin kepala sekolah. Dan keempat, dilarang memakai sendal atau sepatu sandal di sekolah pada jam sekolah. Dan yang kelima, dilarang memakai perhiasan yang tidak pada tempatnya dan berlebihan. Dan materi yang berikut adalah bahaya narkoba, yang disampaikan oleh Pak Fenki Ali, SPD. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya ya, dilanjutkan. Adik Siti Mawadah Haleda. Adik Siti Mawadah Haleda, mau Siti Mawadah Haleda. Sepertinya ada gangguan jaringan ya.
Baik. Jadi hari bukan di Pavem, hari Rabu. Iya, baru kita. So kayak mati jaringannya. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan satu kesempatan lagi sebelum nanti acara akan segera ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, ada lagi silakan. Ya, adik Siti Mawaddah Halida nanti masuk lagi ya. Kemungkinan ada gangguan jaringan itu dari binaan Pak Rahman Jibu, SPD. Dari gugus lain atau yang sedang daring mandiri dari rumah silakan. Adik Tasyanti Doda, silakan kalau ada, kalau mau mempresentasikan. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita ambil satu kesempatan yang mau yel-yel lagi, atau mau menampilkan keterampilannya, misalnya mengaji atau menyanyi, silakan. Silakan gugus 13, silakan gugus 13, silakan gugus 13. Ya, gugus 13 silakan. Silakan gugus 13. Siapa di belakang? Posisi di mana? Bisa dilanjutkan yang untuk presentasi nanti dilanjutkan ya, untuk presentasi Mawaddah dilanjutkan setelah yel-yel gugus 13. Silakan gugus 13. Gugus 13 ini di wilayah mana, kelurahan mana gugus 13? Talumolo ya, Talumolo. Ya, silakan gugus 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus 13 akan menampilkan yel-yel. Selamat pagi. Yes, 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 13 Leato Utara. Hebat, hebat. Lanjutkan dengan doa. Kita melanjutkan dengan doa surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itulah yel-yel dan doa dari gugus 13 Leato Utara. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk gugus Leato Utara, binaan Ibu Lisa Bahwa. Ya, terima kasih atas. Ya, gugus. Tunggu, kita lanjutkan dulu untuk presentasi dari adik Siti Mawaddah Halida. Silakan adik Siti Mawaddah Halida. Baik, materi yang sebelumnya adalah bahaya narkoba yang disampaikan oleh Pak Fenki Ali SPD. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan baik sintetis maupun semi-sintetis.
Mic-nya dihidupkan. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan menyebabkan kecanduan. Jenis obat yang banyak digunakan adalah 1. Ganja, 2. Sabu, yang ketiga adalah ekstasi. Dan materi berikutnya adalah virus COVID-19 yang dibawakan oleh Ibu Tri Susanti Ahmad, SPD. Penularan COVID-19 yang utama adalah melalui percikan rennik droplet yang keluar dari saluran pernapasan manusia. Droplet ini menyembur ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Droplet yang mengandung virus kemudian dapat masuk ke dalam mulut atau hidung orang lain di sekitarnya secara tidak sengaja. Seorang yang didiagnosis positif corona ditentukan ketika ada hasil tes swab PCR yang positif. Kasus ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni kasus dengan gejala simptomatik dan kasus tanpa gejala simptomatik. Hasil swab tes corona umumnya akan keluar dalam beberapa hari, namun durasi ini akan tergantung pada kapasitas fasilitas kesehatan tempat pasien menjalani pemeriksaan. Upaya untuk meredakan gejala COVID-19 yang masih dapat ditangani sendiri di rumah meliputi 1. Melakukan isolasi mandiri di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. 2. Banyak beristirahat. 3. Minum banyak cairan, terutama air putih. 4. Mengkonsumsi obat poreda demam dan nyeri tenggorokan, misalnya aspirin dan paracetamol. Dan yang materi selanjutnya lagu nasional dan lagu daerah yang disampaikan oleh Ibu Rizkia Maulana Asipu Eskom. Pengertian lagu wajib nasional. Menurut Dester Deli dan kawan-kawan 2017 mengatakan bahwa lagu wajib nasional adalah lagu bahasa yang syairnya berisi aspek kehidupan bangsa Indonesia. Penciptaan lagu wajib nasional dilatar belakangi masa perjuangan dan masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Syair lagu wajib nasional mencerminkan AMSA sebelum dan sesudah perang kemerdekaan. Jika patriot dan kebangsaan yang terungkap lewat syair-syair lagunya terasa sangat menonjol, sehingga memberi pengaruh positif bagi semangat rakyat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan materi yang berikut
adalah media sosial yang disampaikan oleh Ibu Sibrianto Hasan, AMD.com. Pengertian media sosial sering dituliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagai, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang ITE. Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dan materi berikut adalah pengertian karakter. Materi berikut pengertian karakter yang disampaikan oleh Bapak Evan Yusa Laleno, SAG. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Di dalam buku pendidikan karakter perspektif Islam dikatakan bahwa karakter adalah berasal dari bahasa Latin karakter, sedangkan dalam bahasa Inggris karakter dari bahasa Indonesia karakter yang berarti membuat tajam. Sementara menurut psikologi karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan yang mengarahkan pada suatu tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan pengenal karakter seorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Judul karakter adalah nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalis, sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri, kebijaksanaan, keutamaan, tradisi, nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya, dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia, berprestasi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, cinta tanah air,
mengutamakan produk Indonesia, taat hukum disiplin. Ya, itulah presentasi saya dari gugus 9 Kelurahan Botu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adik Siti Mawadah Halidah. Ya, jadi sedikit lagi kita akan mengikuti kegiatan penutupan. Sambil menunggu Ibu Kakak kurikulum, ada yang mau yel-yel? Dari gugus 8. Gugus 8 silakan, gugus 8. Iya, sudah ada tanda kan. Dari gugus 8 melanjutkan materi dari Ibu Fatma Mustafa. Penggunaan media sosial. Siapa ini gugus 8 ini? Tunggu, si gugus 8 siapa? Melinda Santoso. Oh, Melinda Santoso. Iya, silakan. Dari Ibu Fatma Mustafa. Penggunaan media sosial. Pengertian media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi. Undang-Undang Performasi dan Transaksi Elektronik 1 Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang IT. 2 Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang IT. 3 Pasal 29 Undang-Undang IT. Jenis-jenis media sosial 1 Facebook, 2 YouTube, 3 Instagram. Dampak positif media. Mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Sarana meningkatkan kreativitas. Dampak negatif 1. Susah bersosialisasi dengan seseorang. 2. Membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. 3. Tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. 4. Mengurangi kerja. Materi kedua disampaikan Bapak Irfan Yusa Laleno, SAG. Karakter adalah sistem keyakinan dan kegiatan yang mengarahkan seorang individu berupa nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang. Pengembangan haipan karakter. 1. Olah hati. 2. Olah pikir. 3. Olah karsa. 4. Olahraga. Karakter religius. 1. Ajaran agama. 2. Toleransi, tolong-menolong, rukun, damai. 3. Iman. 4. Harmoni. Karakter nasional. 1. Sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga kekayaan budaya bangsa. 2. Berpartisipasi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik Melinda Santoso. Jadi adik-adik semua, acara penutupan akan segera. Gugus 10 mau yel-yel. Ya, silakan gugus 10. Nama saya Rizky Dadiku, Mana gugus 10?
ya, Kak. Ya, jadi adik-adik acara penutupan agar segera dimulai oleh Bapak Kepala Sekolah. Diharapkan adik-adik tidak ada yang menghidupkan mikrofon ya pada saat acara penutupan. Dia suka tambah ini. Bagus, Pak. Assalamualaikum menyampaikan materi. Bagus, Pak. Kriminal. Assalamualaikum, gugus 15 menyampaikan materi. Untuk penyampaian materi sudah berakhir ya. Tadi kesempatan terakhir diisi oleh Siti Mawada Haleda. Arisman. Ya, silakan. Gugus 10 Arisman dulu. Gugus 10 mau apa Ibu Aneng? Ya, Ibu. Iya, Pak. Gugus 10. Bye-bye ini Diki. Oke, jadi disampaikan sekali lagi untuk penyampaian materi itu sudah ditutup. Tersisa kalau mungkin yang mau yel-yel silahkan karena kita akan acara penutupan. Karena kalau penyampaian materi itu agak panjang, waktunya tinggal sedikit. Jadi kalau mau yel-yel atau mau bacakan ayat-ayat pendek, boleh. Silakan. Baik, ada yang mau yel-yel? Pak, gugus 16 mau baca doa. Oh, gugus 16 mau baca doa. Gugus 16, silakan gugus 16. Gugus 16 adik siapa yang memimpin? Novita Angel, Pak. Novita Angel ya, Novita Angel silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma khala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa ammal yatiman fala tanhar. Wa ammas sabini mati rabbika fa'addis. Ya, gugus 10 Pak. Ya, silakan gugus 10, silakan gugus 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Darise akan membacakan surat An-Nas. Ya, Rifki Darise akan membacakan surat An-Nas. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik Rifki dari C. Ada lagi? Satu kesempatan lagi sebelum kegiatan penutupan dimulai. Iya, silakan. Perkenalkan nama ya, silakan. Novita Angel, Pak. Novita Angel sudah tadi. Gantian dulu orang lain dulu, silakan. Iya. Silakan. Satu kesempatan terakhir. Jangan nanti kalau sudah ditutup baru bilang saya Pak. Silakan gugus 10. Silakan. Perkenalkan nama sebelum melakukan apa yang ingin dilakukan. Silakan, namanya dulu siapa? Gugus 10, Pak. Silakan gugus 10, silakan perkenalkan nama. Iya, silakan gugus 10, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Polutu. Saya dari gugus 10 akan membacakan pantun. Ibu Somat beli tomat, jalannya butel buru-buru. Untukmu guru yang terhormat, semoga engkau sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Cukup sudah acara untuk MPLS dan berikutnya kita akan mengikuti acara penutupan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Waka Kurikulum. Membaca puisi. Ada. Mau coba kasih mati kamera. Kasih buat suara, nanti buat yang dapat dengar ini. Pak, gugus 8. Operasi cantik. Novita Angel itu gugus berapa Novita Angel? Guys. Novita Angel itu gugus berapa Novita Angel? 16. Gugus 16. Sandi Pratama Ishak gugus berapa Sandi Pratama Ishak? Isa. Iya. Sandi Pratama Isa gugus berapa? Iya. Sandi Pratama Ishak, ada yang tahu dia gugus berapa? Membaca. Oke, pasaran. Ya baru bilang kan. Rifki dari C itu gugus berapa? Rifki dari C. Rifki dari C gugus berapa? Gugus 10. Rifki dari C gugus 10 ya. Gugus 10 Rifki dari C. Ya Rahmawati Polutu gugus berapa Rahmawati Polutu? Gugus 10. Gugus 10. 10. Rahmawati Polutu gugus 10. Gugus 10 Pak. Tahu 10 dia. Assalamualaikum Pas. Gugus 15 ngomong aja Pak.
Ya, satu kesempatan lagi yang mau tampil mengaji gugus 8 silakan. 15 mau mengaji, Pak. Iya, silakan gugus 15, silakan. Nama saya Fajra, Pak. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pak, gugus 16 mau menyanyi, Pak. Silakan gugus 16, silakan. Lagu doa anak negeri. Silakan. Sinar mentari cantik bersut, ada bangga lekat di hati. Semoga lestari, semoga abadi. Doa dari kami anak negeri. Puji dan syukur kami berikan, negeri ini tentram sentosa. Bangunlah semua saat kita. Padi. Tadi ada tanyakan kan begini. Berapa? Cek.
Tidak boleh. Jaringan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu pengawas yang berada di 16 titik dan peserta didik yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah sampai hari ini adik-adik semua masih semangat. Diharapkan Ibu menyampaikan sebelum kegiatan MPLS hari ini ditutup, Ibu mengharapkan di semua titik 16 titik ini mohon diikuti kegiatan penutupan ini dengan penuh perhatian dan mungkin aktivitas tidak ada lagi yang kesana kemari. Kemudian juga ada yang cuma mau perhatikan teman-teman yang di dekatnya karena penutupan akan dimulai. Dan sekaligus pada hari ini juga akan diumumkan peserta didik yang termasuk di 10 besar, berarti yang terbaik di 16 titik atau peserta didik yang jumlahnya 152. Ya. Oke, jadi semua susunan acara akan dipandu oleh yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Hijrah Basue. Olehnya diharapkan adik-adik mengikuti susunan acara ini dengan saksama. Ya. Oke. Nah, kita akan lanjut. Kita akan mulai penutupan MPLS pada hari ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Juli 2021. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Risman selaku host dan moderator pada penutupan hari ini. Ya, terima kasih Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ibu Gustin Ishak. Jadi adik-adik semua, dengan membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara penutupan masa pelaksanaan, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Gorontalo tahun 2021 akan dimulai. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan acaranya saya berikan kesempatan kepada Ibu Waka atau Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Ibu Hijrah Abasue SPD. Disilakan. Ya, terima kasih Pak Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Gorontalo, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Gustin Ishak SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia pelaksana kegiatan MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas gugus yang tersebar di beberapa kelurahan,
yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh peserta didik yang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada hari kelima untuk pelaksanaan kegiatan MPLS. Dan alhamdulillah adik-adik semua sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik atas bimbingan atau dukungan dari orang tua ataupun Bapak Ibu pengawas yang mendampingi adik-adik semua. Untuk kegiatan MPLS, hari ini sudah merupakan hari terakhir, dan untuk kegiatan paling terakhir dari MPLS ini adalah kegiatan penutupan. Adapun untuk susunan acara pada kegiatan penutupan MPLS ini akan Ibu bacakan. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini adik-adik nanti akan dimintakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan Ibu pandu dari sini. Kemudian yang kedua, pengumuman peringkat ya, yang mendapatkan peringkat terbaik dalam kegiatan MPLS. Kemudian yang ketiga, sambutan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus menutup kegiatan MPLS. Kemudian yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yang kelima, penutup. Baiklah adik-adik, baik adik-adik, untuk kegiatan penutupan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, untuk tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini, Jumat 16 Juli 2021, akan segera dimulai dengan sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Ibu pandu dari sini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu pendamping yang ada di setiap gugus. Untuk dapat membimbing siswa, bisa berdiri sebentar. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu ada PHP 5. Pada adik-adik yang ada di sekolah, silakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sudah siap semua ya? Ibu akan pandu dari sini. Hiduplah Indonesia Raya. 3, 4. Indonesia tanah air pada sama aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, dalam tanah air, marilah kita bersatu
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, bangkitlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik sekalian yang saya cintai, selanjutnya untuk acara yang kedua, yaitu pengumuman peringkat terbaik pada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk terbaik satu atas nama Amel Dawati Bakari. Amel Dawati Bakari, dia merupakan peserta didik yang mengikuti kegiatan MPLS secara daring, secara mandiri ya. Jadi dari rumahnya. Dia tidak tergabung dalam gugus atau kelompok. Kemudian untuk terbaik dua atas nama Siti Mawadah Haleda dari gugus 9. Untuk terbaik 3 atas nama Melinda Santoso dari gugus 7. Terbaik 4, Riana Mahmud dari gugus 11. Terbaik 5 atas nama Salsabil Gunibala dari gugus 11. Terbaik 6 atas nama Sandi Putra Pratama Isa dari gugus 6. Terbaik 7 atas nama Novita Angel dari gugus 16. Terbaik 8 atas nama Rifki Darise dari gugus 10. Terbaik 9 atas nama Rahmawati Polutu dari gugus 10. Terbaik 10 atas nama Tasyanti Doda dari gugus 15. Jadi itu merupakan 10 orang terbaik pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kepada adik-adik yang belum mendapat peringkat terbaik, insya Allah jadikan ini sebagai motivasi teman-teman kalian yang 10 orang ini, mengapa mereka bisa dan yang lain tidak bisa. Jadi jadikan itu sebagai motivasi atau pengalaman. Insya Allah pada kegiatan-kegiatan yang berikutnya, adik-adik yang lain bisa mengikuti jejak dari ke-10 temannya ini. Selanjutnya untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sekaligus menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah
untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hijrah Abasue selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Gorontalo, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Risman Laya SPD GR. Alhamdulillah sudah selama 1 minggu dalam kegiatan MPLS ini selalu bersama kita, karena beliau memandu kegiatan ini. Olehnya kami menyampaikan banyak terima kasih. Yang saya hormati Ibu Fatma Mustafa SPDI, laku panitia kegiatan MPLS juga, Bapak Ibu panitia kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Apa kabar adik-adik semua? Ya, alhamdulillah. Ya, baik semua ya. Ya. Saya hormati Bapak Ibu pendamping yang mengawasi anak-anak selama 1 minggu. Yang saya hormati orang tua peserta didik yang sudah 1 minggu ini mendampingi anak-anaknya yang berada di titik-titik yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik siswa peserta didik SMP Negeri 5 Gorontalo yang terdaftar pada tahun 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih dapat melakukan kegiatan kita atau aktivitas kita sebagaimana biasa. Selawat dan salam patut kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik peserta didik yang berada di 16 titik yang terbagi di 6 zona, ya. Kami panitia menyampaikan kepada adik-adik, insya Allah kegiatan MPLS ini awal dari adik-adik, ya, sudah termasuk warga SMP Negeri 5 Gorontalo. Olehnya kami sampaikan selama 1 minggu adik-adik mengikuti materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu pengajar SMP Negeri 5 Gorontalo. Insya Allah apa yang disampaikan itu diingat dan diperhatikan, dan insya Allah itu akan bermanfaat kepada adik-adik pada saat adik-adik sudah terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo. Adik-adik, perlu Ibu sampaikan, awal pembukaan kegiatan MPLS peserta didik tahun 2021-2022, Bapak Kepala Sekolah membuka langsung kegiatan ini.
Dan alhamdulillah kami lihat Bapak dan Ibu guru, pendamping, panitia dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan tulus hati mendampingi adik-adik walaupun ini dengan zona yang berbeda-beda, dengan disebarkan pada 16 titik, Bapak dan Ibu guru ini tidak mengenal lelah, tetap mendampingi adik-adik pada kegiatan ini. Jadi atas nama sekolah, atas nama kepala sekolah, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik yang sudah terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo, menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada orang tua, Bapak dan Ibu orang tua yang sudah mendampingi adik-adiknya atau anak-anaknya di titik-titik yang sudah kami tetapkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tuan rumah yang mungkin sebagai titik kumpul dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan ini. Insya Allah apa yang Ibu berikan kepada anak-anak dengan ikhlas meminjamkan rumah atau tempat tinggal untuk berkumpul anak-anak, insya Allah ini ada manfaatnya untuk kita semua. Peserta didik yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, selama 1 minggu adik-adik sudah menerima materi. Dan selama menerima materi itu pun dalam penilaian, dan jangan dianggap remeh bahwa Bapak dan Ibu guru yang ada di samping adik-adik semua, mereka itu tidak menilai. Bapak dan Ibu itu menilai. Ada catatan-catatan yang mereka berikan setiap hari di panitia. Selain itu juga yang secara terpusat, ini bisa dipantau langsung, baik itu melalui media atau aplikasi Means ini, kemudian juga melalui grup WA atau Telegram, itu banyak teman-teman kalian yang mengirimkan tugas ya melalui aplikasi yang sudah disampaikan, diberitahukan lebih awal sebelum pelaksanaan kegiatan MPLS. Jadinya tadi sudah diumumkan yang termasuk 10 besar terbaik dalam kegiatan MPLS ini. Kenapa disampaikan 10 besar terbaik? Ini supaya menjadikan adik-adik atau peserta didik ini dari jumlahnya 152 siswa, ini dapat memotivasi adik-adik sekalian. Jangan melihat yang sudah dibacakan atau mendengarkan yang sudah dibacakan terbaik, hati pun tidak tergugah. Berarti itu termasuk adik-adik yang tidak punya cita-cita, yang tidak mau merubah sikap, yang tidak mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Adik-adik kenapa harus sekolah? Kalian bedakan, sekarang ini kan masih masa pandemi. Olehnya kegiatan pembelajaran dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kemarin, itu dijalani dengan jalan daring, luring, ataupun kombinasi daring-luring. Tapi kegiatan itu, kalau di SMP 5 tetap jalan, tapi tidak seperti kita tatap muka. Olehnya, semua mengharapkan insya Allah keadaan seperti ini akan cepat berlalu. Insya Allah COVID yang kita kenal sekarang ini masa pandemi dengan kita kenal dengan virus COVID-19 ini akan segera musnah di dunia ini. Karena paling tidak adik-adik sudah merasakan bagaimana ini tidak sekolah cuma di rumah terus. Tidak seperti kita bertatap muka. Olehnya dengan tidak mengurangi
hikmahnya ataupun ya manfaatnya untuk ke depan, proses ini tetap masih jalan seperti ini, masih daring ya, melalui aplikasi maupun WA grup yang sudah dibuat oleh Bapak Pembina OSIS Bapak Risman Laya SGR ya. Ini jadikan sebagai alat untuk menyambung ya komunikasi dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP Negeri 5 Gorontalo. Ya. Adik-adik yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Juli 2021 kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dan sudah ini kegiatannya berjalan dengan lancar, aman, dan alhamdulillah sukses. Kenapa kami sampaikan sukses? Karena alhamdulillah sampai saat ini tidak ada hambatan ya, walaupun kegiatannya secara daring. Itu terwujud karena atas kerjasama Bapak dan Ibu guru ya, semua yang ada di SMP Negeri 5 Gorontalo dan arahan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Gorontalo yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Amanur SPD dan orang tua siswa yang telah mendukung kegiatan ini serta adik-adik siswa atau peserta didik yang terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo. Adik-adik siswa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini Ibu menyampaikan siswa yang terdaftar ya, pendaftaran di SMP Negeri 5 Gorontalo dan semua sekolah sekota Gorontalo untuk tingkat SMP itu prosesnya berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Ya, dan alhamdulillah pengumuman sudah selesai dan saat ini sudah kegiatan MPLS olehnya di SMP Negeri 5 Gorontalo ini. Peserta didik yang terdaftar di sini di SMP Negeri 5 Gorontalo itu ada yang asal sekolahnya berbeda-beda. Ada yang kalau dari kota memang itu banyak. Nah, ini juga ada yang dari luar kota, ada yang dari luar provinsi. Olehnya adik-adik semua ya kita akan terkumpul ya di SMP Negeri 5 Gorontalo. Yang penting sudah terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo. Kami sampaikan bahwa jumlah siswa yang asal sekolahnya dari kota Gorontalo ya, ini tersebar ini dari SDN, kalau dari Talumolo, kemudian ada dari Ipilo ya, bagian selatan, timur, barat ya, utara. Ini sudah tergabung di sini untuk kota Gorontalo. Jumlah laki-laki itu ada 72 orang, perempuan 76 orang, sehingga jumlahnya 148. Nah, untuk luar kota, ini yang terdaftar di SMP Negeri 5, 1 orang, kemudian perempuan 1 orang, jadi jumlah 2 orang. Dari luar provinsi, ini asal sekolahnya dari luar provinsi, laki-laki 1, perempuan 1, jadi jumlah 2. Sehingga keseluruhan jumlah siswa yang terdaftar pada tahun pelajaran 2021-2022, laki-laki berjumlah 74 orang atau 74 orang peserta didik, perempuan 78, hingga jumlah 152 orang. Olehnya kami sampaikan, bersyukurlah adik-adik atau peserta didik yang sudah terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo, karena kalian sudah tahu, mungkin juga orang tua juga tahu, pada proses pendaftaran yang lalu, 1 bulan yang lalu, ya, ini banyak
Ya, peserta didik yang menginginkan masuk di SMP Negeri 5 Gorontalo. Tapi mereka belum berkesempatan karena kita juga dibatasi bahwa di SMP itu kuota yang diterima hanya berkisar 128 orang awalnya. Ya, 128 orang yang sebenarnya hanya menerima 4 trombel atau 4 kelas. Cuma karena animo masyarakat, animo orang tua untuk masuk di SMP Negeri 5 Gorontalo begitu besar, sehingga ini menambah. Ya, alhamdulillah dari dinas ada kebijakan, tapi ya, ini jumlahnya sekarang sudah 152. Ya. Jadi sekali lagi bersyukurlah adik-adik yang sudah terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo. Jangan sia-siakan waktu adik-adik belajar yang lebih baik, lebih berkarya, lebih berinovasi, sehingga adik-adik nanti pada saat proses pembelajaran, adik-adik akan menampilkan yang terbaik dan insya Allah menjadi siswa berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan itu akan membanggakan adik-adik sendiri atau diri sendiri dan orang tua dari adik-adik. Insya Allah adik-adik ini yang terdaftar di SMP Negeri 5 yang berjumlah 152 menjadi generasi penerus bangsa, ya, penerus negara, ya, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama bisa dibanggakan oleh orang tua. Ya, olehnya hari ini hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 kegiatan MPLS ini akan ditutup. Artinya disampaikan kepada adik-adik semua, ya. Sekali lagi adik-adik sudah terdaftar di SMP Negeri 5 Gorontalo, patuhi segala tata tertib yang seperti yang sudah disampaikan, ya. Tata tertib sekolah dan seluruh aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 5 Gorontalo. Ya. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan, dan kegiatan ini akan ditutup dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik tahun 2021-2022 ditutup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua siswa ataupun wali siswa yang sempat mengikuti kegiatan penutupan MPLS hari ini, Bapak Ibu pendamping gugus yang ada di setiap titik di tiap kelurahan, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru. Mari sama-sama, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, Ibu Pandu dari sini. Ya. Jiwa raga kami 334 padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu
mengabdi bagi negeri, jiwa disampaikan terima kasih kepada seluruh peserta didik baru untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Negeri 5 Gorontalo tahun pelajaran 2021-2022 hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wakil Kurikulum dan Ibu Wakil Kesiswaan yang sudah memberikan pengarahan pada acara penutupan. Jadi usai sudah kegiatan MPLS SMP Negeri 5 Gorontalo tahun 2021, saya selaku operator pengendali dan seluruh panitia pelaksana masa pengenalan lingkungan sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Dan untuk pengumuman terbaik presentasi itu ada di kolom komentar. Sudah dibaca? Ada di kolom komentar tim room ini, di room Teams. Itu yang karena ada 5 orang, jadi semuanya adalah yang terbaik. Yang pertama Amel Dawati Bakari, yang kedua Siti Mawaddah Bakari, Siti Mawaddah Haleda ya, Siti Mawaddah Haleda. 3 Melinda Santoso, 4 Salsabil, 5 Riana Mahmud. Ya. Dan untuk adik-adik yang saya sebutkan tadi, ya, masih ada Amel Dawati Bakari, masih ada? Ya, untuk adik-adik yang saya sebutkan tadi, Amel Dawati Bakari, Siti Mawaddah Bakari, Siti Mawaddah Aleda, Melinda Santoso, Salsabil, Riana Mahmud. Ya. Masih ada di sini? Kalau sudah tidak ada, disampaikan. Masih ada, Pak. Yang masih ada siapa? Siti Mawaddah Haleda. Oke, Siti Mawaddah Haleda. Hanya Siti Mawaddah Haleda ya yang masih ada. Oke. Jadi untuk itu nanti komunikasinya dilanjutkan melalui grup Telegram ya. Silakan adik masuk ke grup Telegram kelas 7. Nanti akan dilanjutkan di sana. Nanti juga dengan pembagian kelas. Jadi kegiatan kita sampai di sini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.